Tadi saya barusan ketemu dengan teman di kafe dan salah satunya ngobrol tentang logical fallacy atau logika yang salah. Nah, terutama logika yang salah atau logical fallacy ini sering digunakan ketika kita menjawab tentang Tuhan. Jadi ada satu logical fallacy yang disebut circular reasoning. Jadi jawaban yang muter-muter aja di situ. Nah, contohnya gini. Logical fallacy, circular reasoning ketika menjawab tentang Tuhan. Nah, ada pertanyaan gini. Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Kemudian jawabannya, lihat aja alam semesta, bumi, planet, dan seisinya. Bumi, alam semesta ini ada, tentu saja ini diciptakan oleh Tuhan. Dan ini bukti tentang adanya Tuhan. Nah, lalu kan ditanyakan kembali kan, iya, tetapi apa buktinya kalau alam semesta ini diciptakan Tuhan? Buktinya apa kalau alam semesta ini diciptakan Tuhan? Kemudian dijawab, loh, tentu saja ada ciptaan, tentu ada pencipta. Makanya karena ada alam semesta, maka Tuhan itu pasti ada. Loh, pertanyaan awal kan tadi, buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Lalu dijawab kan, buktinya ada alam semesta. Pertanyaannya dilanjutkan, apa buktinya kalau alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan? Ya nggak mungkin dong kalau ada ciptaan tanpa pencipta. Maka ada alam semesta itu bukti bahwa Tuhan ada. Nah, ini circular reasoning, ini logika yang salah. Logical fallacy. Nggak tepat menjawabnya. Contoh lagi gini, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Buktinya ada kitab suci. Dan Tuhan itu disebutkan di kitab suci kalau ada. Lalu pertanyaannya lanjut kan, apa buktinya kalau kitab suci itu datang dari Tuhan? Kemudian dijawab lagi, ya buktinya karena di kitab suci menyebutkan Tuhan. Nah, ini circular reasoning kan. Ini jawaban yang muter-muter, yang tidak ketemu validitasnya. Jadi logical fallacy ini banyak terjadi di agama, banyak terjadi ketika kita menjawab tentang Tuhan. Logika kita itu muter-muter gak karu-karuan. Nah, logika yang muter-muter, validitasnya gak ada, tadi disebut circular reasoning. Oke, menurut kamu nih, menurut kamu. Yang tidak logical fallacy, menurut kamu, apa jawabannya ketika kamu ditanya, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Yang tidak salah loh ya logikanya ya. Coba kamu jawab di komen, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Jawaban kamu, jangan logical fallacy. Logical salah. Jangan memakai itu. Oke, kira-kira jawabanmu apa kalau ditanya, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Tetapi jawabanmu jangan logical fallacy ya. Jawabanmu jangan muter-muter. Jawabanmu itu jangan pakai validitas yang absurd. Artinya validitas yang ketika kamu dijawab A, kemudian tanya lagi kamu jawab B, muter lagi ke A, muter lagi ke B, muter lagi ke A. Nah, itu adalah logical fallacy. Oke, coba kasih di komen ya. Kira-kira kamu akan menjawab apa ketika kamu ditanya, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Ingat, jangan logical fallacy ya, jangan memakai logika yang salah. Oke, saya tunggu. Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Kemudian, Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Oke, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan keren ya yang disampaikan oleh Pak Agung WB tentang apa buktinya bahwa Tuhan itu ada. Nah ya, dan Pak Agung WB mengharapkan jawaban yang tidak logical fallacy. Ya, oke, saya akan menjawab dengan falsafah Jawa. Ya, di dalam falsafah Jawa atau ilmu Jawa, begitu ya, ada ungkapan kabeh kang ono unine atau kabeh kang ono sebutane mesti ono wujude. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira terjemahannya seperti ini. Segala sesuatu yang bisa dibunyikan
disuarakan atau disebut, ya, itu pasti ada wujudnya. Jadi pasti ada. Sekali lagi ya, segala sesuatu yang ada namanya, ada arane, ada sebutannya, ada istilahnya, yang bisa disuarakan, yang bisa dibunyikan, pasti ada wujudnya. Contoh, ini ada barang ini. Loh, ini wujudnya. Baru diberi nama atau diberi sebutan. Botol. Yang di dalamnya. Ya, ada dulu itu wujudnya. Baru diberi nama. Air. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya water. Bahasa Balinya yeh. Bahasa Jawanya banyu atau toyo. Sebutannya bisa macam-macam. Tetapi barangnya atau sesuatunya ada dulu. Itu sudah pasti. Itu dalam falsafah atau ilmu Jawa. Jadi tidak bisa kita bilang ada sesuatu namanya blagidul, blagidas. Mana? Nggak ada. Nggak bisa. Atau kita menyebutkan sesuatu dulu, namanya sesuatu disebutkan, baru sesuatunya menjadi ada. Nggak begitu. Ada dulu. Ada satu bentuk titik gitu. Kemudian diberi nama debu. Wujudnya ada dulu. Nah, wujud ini bisa ada di dimensi materi, bisa juga dalam dimensi khayal. Misalkan, ada dulu di pikiran Spider-Man. Wah, baru kemudian diwujudkan dalam bentuk cerita khayal. Superman, Wonder Woman, Doraemon. Nah, itu ada dulu dalam blueprint, dalam pikiran. Ada dulu, baru diberi nama. Wujudnya jadi bisa metafisik, bisa juga fisik. Nah, kembali ke soal Tuhan. Tuhan juga begitu. Ini ada dulu. Apakah adanya dalam bentuk konsep, dalam bentuk khayalan, atau dalam bentuk wujud secara fisik maupun metafisik, ya, itu bukan masalah. Tapi masalah dia ada dulu. Ada, baru diberi sebutan Tuhan dengan berbagai definisinya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan kan dari kata tuan, bos, pemimpin, pemilik. Atau Tuhan diartikan sebagai Sang Maha Pencipta, apapun istilahnya. Tetapi ada dulu. Ide atau gagasan atau wujudnya itu ada dulu. Baru diberi sebutan. Tuhan, Lord, Gusti, Pangeran, ya, whatever. Ya, jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan Pak Agung. Apa buktinya Tuhan itu ada? Ya, buktinya dibicarakan. Banyak orang hari ini membicarakan Tuhan, Tuhin, Tuhan, Tuhin. Ya berarti dia ada. Ada dalam bentuk apa? Ya dalam wujud sesuai pikiran masing-masing orang. Di dunia ini mungkin ada 8 miliar manusia. Ketika diajak bicara tentang Tuhan, Tuhan menjadi 8 miliar wujud sesuai dengan pikiran masing-masing orang. Asik. Oke, sekian dulu Pak Agung WB. Terima kasih banyak. Bisa dilanjut. Sip.